Aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, haleluya, selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Amin, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Amin, Yesus. Kami memuliakan Tuhan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, termulialah Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Dipermuliakanlah nama-Mu, kuduslah Yesus Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau, Yesus, buat karya-Mu di salib. Kami sembah, haleluya. Pujian syukur bagi Yesus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya. Glory, haleluya. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup. Nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Pengorbanan, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Amin. Dan ku hargai. Amin, Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga memilikimu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu bagi kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah melakukan karya yang terbesar bagi kehidupan kami, bagi keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat segala karyamu, buat segala kebaikanmu, buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, buat rancanganmu yang besar dalam pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, tetap Tuhan tutup bungkus setiap pribadi lepas pribadi kami dan kuasa darah-Mu. Mengampuni dosa, salah, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena pengampunan yang daripada-Mu memulihkan kehidupan kami. Pengampunan yang daripada-Mu melayakkan kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan-Mu, buat keselamatan yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hingga saat ini kita boleh ada dan kita boleh mengucap syukur karena Ibu Gembala juga ada di tempat ini, dan boleh mengucap syukur buat ulang tahun yang saudara bisa lihat di depan ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat ya, saya tidak akan membahas Yohanes 3 ayat 16, tetapi di sini kita melihat bagaimana kalau Yesus, kalau Allah Bapa di surga, Dia memberikan anak tunggalnya menjadi tebusan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mati di salib, tetapi juga Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita melihat ini adalah Yesus Kristus adalah dasar iman percaya saya dan saudara kepada Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Kita akan membahas bukan di dalam Yohanes 3 ayat 16, tapi kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Di sini berbicara 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di sini kita akan melihat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar iman percaya kita, dasar atau iman itu hanya diletakkan di atas dasar Yesus, karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kita bicara tentang dasar dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Iman adalah dasar. Dan kalau di Korintus tadi, ayat yang menjadi ayat pokok kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus, Bapa di surga meletakkan dasar di atas kehidupan iman percaya saudara di atas Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 tadi, anak tunggal dari Bapa Allah diberikan bagi saya dan saudara, mati di salib dan dibangkitkan, dan Dialah menjadi dasar. Dan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah dasar yang didirikan di atas Yesus. Saya percaya kalau kita melihat contoh bangunan rumah, kalau saudara telah meletakkan dasar, fondasi, fondamen atau fondasi, alasnya, saudara akan membiarkan rumah itu begitu saja, cuman pakai dasar aja,
Apa akan meneruskan bangunan di atasnya? Saya percaya kita semua mempunyai rumah yang ada tembok pembatas, yang ada atap untuk menaungi kita dari panas terik dan hujan. Jadi ada bangunan yang akan didirikan di atas dasar atau fondasi itu. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Iman kita kepada Yesus Kristus yang berdasarkan Yesus Kristus itu bukan tetap hanya percaya saja, hanya iman saja kepada Yesus dan kita selamat tanpa membangun apa-apa di atasnya, tetapi kita percaya, saya tahu bahwa kita pasti ingin ada kemajuan. Kalau kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, saya percaya iman itu maju, ada progres, ada proses dan ada progresnya juga. Jadi tidak hanya iman saja. Saudara, umur yang kita miliki saat ini, selama kita masih bisa melihat satu dengan yang lain, berarti masih ditambahkan umur ya. Walaupun itu hanya 1 hari, 2 hari, tetap selama ini. Dan selama itu juga kita harus berproses. Tuhan izinkan proses-proses yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin proses itu gak enak, tidak enak. Kita gak suka terhadap proses, tetapi ini harus dijalani untuk melihat sampai di mana pembangunan iman kita di hadapan Tuhan. Dasar iman kita di hadapan Tuhan. Waktu yang lalu, Ibu Martawati sudah berbicara tentang kesempurnaan. Minggu lalu ya. Dan kesempurnaan itu bukan kesempurnaan hanya milik. Tetapi kesempurnaan itu adalah target kita yang ditargetkan Allah terhadap saya dan saudara untuk menjadi sama seperti Yesus. Jadi ya berbicara tentang iman tadi, jadi untuk seperti Yesus itu gak bisa cukup percaya saja dan selamat aja. Harus ada bangunan yang di atasnya, entah itu satu bata, tetapi harus ada kemajuan walaupun melewati proses. Tetapi Tuhan tetap mempunyai rencana dalam kehidupan saya dan saudara selama kita masih hidup, selama kita belum menghadap hadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun iman dasar itu di atas, yang di atas Yesus itu untuk terus dibangun. Jadi saya katakan bahwa iman memiliki proses dan progres. Jadi harus ada prosesnya. Saudara, nggak mungkin kan kita lihat bata terus tiba-tiba bata itu jalan dan mendirikan. Ada proses, harus mengaduk semen atau apapun itu. Jadi harus ada langkah-langkah selanjutnya untuk dibangunkan di atas dasar iman yang adalah Yesus tadi, yang jadi landasan saya dan saudara, untuk membangun bangunan rohani saya dan saudara. Kita melihat di sini, Yesus yang adalah anak tunggal Allah yang dapat membawa kita pada keselamatan dan kesempurnaan lewat Yesus. Selain dari itu tidak ada yang lain. Kita lihat lagi kembali di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, mau nabi siapa juga, di luar Yesus tidak ada dasar yang didirikan, hanya di dalam Yesus Kristus. Pujian yang kita nyanyikan tadi, karya terbesar dalam hidupku. Allah sendiri yang memberikan anak tunggalnya untuk mati bagi saya dan saudara. Dia menebus kita. Anak satu-satunya disiksa. Nah, kita melihat kembali pada waktu yang minggu lalu, bagaimana kesempurnaan itu bukan dinilai oleh sesama kita manusia, tetapi Allah sendiri yang akan menilai saya dan saudara. Jadi target kesempurnaan itu adalah Yesus contohnya. Dan kita tidak pernah mengalami apa yang Yesus, seperti yang Yesus rasakan. Dan kalau kita melihat iman adalah dasar di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1,
dari segala sesuatu. Berarti kita mendasari segala sesuatu di Korintus katakan di dalam Yesus Kristus. Dan harus dibangun, landasan, fondasi itu harus dibangun di atasnya. Jadi tadi saya bahwa tidak ada rumah yang diberikan dibangun hanya dasarnya saja. Sedangkan Bapa kita di surga menyediakan rumah kekal bagi saya dan saudara juga sampai rumah itu selesai, bukan setengah jadi, baru kita dipanggil pulang kalau kita sudah ada rumahnya. Jadi saya percaya kita yang di sini pun mempunyai rumah yang pasti. Bukan tanpa tembok, ada temboknya. Bukan tanpa atap, ada atap semua. Dan kita lihat di sini bagaimana 1 Korintus 3 ayat 11 berbicara tentang keselamatan. Yang hanya Yesus saja yang sanggup menjadi dasar menyelamatkan saya dan saudara. Dia juga lah yang menjadi dasar kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesus bukan saja kita diselamatkan, tapi juga kita diberi upah. Waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah mendengar tentang mahkota, ada pahala. Nah, kalau kita melihat lagi, kita lihat apa saja yang harus ditambahkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita lihat iman itu harus mempunyai pasti ada proses dan juga ada progresnya. 2 Petrus 2 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Harus dengan sungguh-sungguh. Harus berarti, kata harus itu berarti tidak boleh tidak. Harus dilaksanakan, terlaksana. Mau susah seperti apapun, di sini dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan apa sih kebajikan? Kebajikan itu perbuatan baik dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi bukan hanya dengan perbuatan baik maka amal ibadah kita diterima oleh. Tapi bukan perbuatan baik yang membuat kita dapat masuk ke surga, tidak. Dasar imannya itu harus di atas Yesus. Baru di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Waduh, kalau sekarang buka medsos, sosmed atau medsos itu, segala pengetahuan ada. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Pengetahuan mengenal Yesus, mengenal Allah dengan benar. Pada waktu yang lalu juga saya sudah pernah bicara tentang ini. Dan kepada pengetahuan itu berbicara tentang pengetahuan firman Tuhan. Bukan berarti saudara semua harus sekolah Alkitab supaya mengetahui firman Tuhan lebih dalam. Boleh sih kalau mau. Tapi kita melihat di sini. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Kita tahu penguasaan diri? Menguasai diri supaya enggak marah-marah. Menguasai diri supaya tidak membicarakan orang lain. Atau menguasai diri dalam segala hal. Dan kita lihat di sini. Kepada penguasaan diri ketekunan, tekun itu berarti sungguh-sungguh mengerjakan dari hari ke hari kita tekun melakukan firman Tuhan, tekun menguasai. Jadi harus dikerjakan dari setiap hari ya, setiap waktu. Dan kepada ketekunan kesalehan, hidup saleh, hidup kudus.
Hidup kesalehan ini berbicara tentang kita nih berkenan bukan kepada seseorang saja, tetapi kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, ayat yang ke-7. Saya percaya kita tahu kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini berbicara tentang kasih, bukan saja kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara sedarah daging, tapi kepada semua orang juga. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada kemajuan, ada tingkatan-tingkatan untuk kita membangun di dasar iman kita, di dasar Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dengan kekuatan kita sendiri, waktu yang lalu juga dikatakan untuk menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri kita pasti akan gagal. Kita tidak akan dapat melakukannya. Tetapi bukankah Yesus yang sudah mati dan bangkit naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi saya dan saudara? Saya percaya pujian-pujian yang kita nyanyikan, Roh Kudus urapi, Roh Kudus penuhi, bukan hanya pujian, bukan hanya menjadi kerinduan, tetapi Dia mau memberikan kepada hati saudara, kepada kehidupan saya dan saudara. Cuman seringkali Dia sudah ada, ini kuasa Allah sudah ada di sini, sudah ada sudah diberikan Tuhan, tetapi kitanya yang menutup hati, tidak mau membuka, sehingga kita tidak dapat membangun bangunan rohani itu. Untuk melakukan kebajikan, mungkin orang banyak berbuat baik itu banyak sekali dalam dunia, mungkin lebih baik lagi dari orang seiman, saudara seiman kita. Tapi pada pagi hari ini mereka tidak mendirikan di atas Yesus. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya pribadi. Firman Tuhan kalau saya baca itu kena dulu saya, bukan saudara. Baru saya berani sampaikan. Tuhan ingatkan. Ketika Tuhan mengingatkan saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan, lewat buku Alkitab yang saudara baca setiap hari mungkin, atau mungkin seminggu sekali ketika ada di gereja, walau alam, saudara yang tahu. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, hayo mari kita lakukan, supaya apa? Target kesempurnaan yang minggu lalu diberitakan itu dapat terlaksana dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan saya dan saudara, tetapi ada Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dasar kita, beriman kita di dalam Yesus Kristus sudah betul. Tetapi apakah kita membangun iman itu? Seringkali saya katakan lewat mimbar ini, keselamatan itu bukan hanya omong kosong. Keselamatan itu hal sekali selamat tetap selamat, tidak. Harus dikerjakan. Bagaimana saudara mau selamat kalau saudara sendiri mencari-cari celaka? Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang di pribadi saya mengakui, setiap saya yang bawa firman Tuhan kok kayaknya keras ya. Sangat-sangat keras, saya sendiri malu sama diri sendiri kalau tidak bisa melaksanakan, karena hal itu keras dalam pribadi saya. Dan saya katakan tadi bahwa setiap firman yang saya beritakan, saya sampaikan, itu harus kena kepada saya dulu.
Bukan asal baca nemu ayat tuh saya sampaikan, tidak. Tapi pergumulan saudara bisa menanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya percaya ketika mereka berdiri di tempat ini, di depan ini, mereka tidak hanya ambil ayat yang enak didengar, tapi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya sidang jemaat Tuhan ini diperlengkapi. Bukan hanya selamat, bukan hanya kerjakan, bukan hanya berdasar di atas Yesus Kristus, tetapi harus ada kemajuan. Di sini dikatakan di dalam 2 Petrus tadi, ayat yang kelima, saya ulangi kembali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi harus serius, harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sungguh-sungguh berusaha, jadi bukan hal yang main-main atau tidak serius di dalam membangun iman ini. Baik Rasul Petrus, yang kita baca ini adalah surat Petrus, dan Rasul Paulus di dalam Korintus tadi, sama-sama mereka sehati untuk mayo. Baik Paulus mengajak sidang jemaat yang ada di Korintus untuk mari kita bangun iman kita, maupun Petrus saling melengkapi. Supaya apa? Sidang jemaat supaya orang-orang yang mereka layani saat itu kuat di dalam Yesus, supaya mereka tidak mengalami masuk ke dalam tempat yang salah, kebinasaan, tetapi selamat itu mereka mengalami keselamatan itu, dan keselamatan kekal yang mereka peroleh. Mereka tidak binasa. Dan kalau kita melihat di sini, bagaimana di sini harus ada peningkatan di dalam iman percaya kita. Bukan tahu Yesus Kristus adalah juru selamat dan menyelamatkan, sudah sampai di situ. Tetapi mari, di sini dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ibrani 11 tadi ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita. Bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak melihat? Nah, tapi ini justru kita tahu bahwa iman kita adalah kepada Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tetapi karya nyata Yesus Kristus itu ada. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Pengorbanan Yesus menyelamatkan saya dan saudara, dan kita sudah didirikan di atas Yesus Kristus. Mari kita tambahkan iman kita dengan kebajikan. Baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan sekali lagi. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Giat dan berhasil dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Ketika kita bukan saja berdiri di atas dasar Yesus karena kita percaya kepada Yesus, berdiri di atas iman kita kepada Yesus. Saya percaya kalau dasar Yesus, dasarnya, fondasinya adalah Yesus. Tinggal bagaimana kita membangun di atasnya. Apakah kita menambahkan kebajikan? Apakah kita menambahkan pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang Yesus, atau menambahkan yang lain? Karena kita semua ingin hidup kita sukses, kita ingin hidup kita berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan hal ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Hanya keselamatan yang diperoleh dengan cuma-cuma. Dasar itu Tuhan letakkan, Yesus letakkan bagi kita untuk mendirikan. Bagaimana cara kita mendirikannya di dalam kehidupan kita. Bangunan rohani ini akan kokoh berdiri bila hal yang tadi kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8 akan memberikan kita sukacita. Kita akan lebih giat lagi dan kita akan berlimpah-limpah
Dalam keberhasilan kita akan melihat, bukan keberhasilan di dalam sukses di dalam usaha saja atau sukses di dalam pendidikan, tetapi kita akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Apa yang kita rancangkan, Dia sanggup, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sebab itu pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih mengingatkan kita untuk ayo bangun iman kita, menambahkan iman kita dengan kebajikan, pengetahuan dan lainnya yang kita baca. Paulus dan Petrus sama-sama menyokong jemaat yang mereka layani, orang-orang yang mereka layani untuk maju di dalam Yesus, untuk membangun bangunan rohani yang kokoh berdiri di atas dasar Yesus Kristus, sehingga mereka pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Walaupun banyak hal yang terjadi, mereka tidak menjadi mundur, tetapi terus maju karena ada Yesus sebagai tujuan utama mereka yang sudah menjadi dasar, dan Dia juga tujuan utama kita untuk sampai kepada kekekalan yang sesungguhnya, itu surga mulia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita yang sudah diingatkan pada pagi hari ini, di mana posisi bangunan rohani kita saat ini. Dalam dunia ini tadi dikatakan bahwa tidak ada dasar lain selain yang dapat diberikan oleh orang, tetapi hanya Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus yang bawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal, yang menjadikan kita sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan karya terbesar. Kembali kita nyanyikan pujian ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengerjakan karyanya bagi saya dan saudara. Mari tambahkan imanmu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri dan lain-lain, mengasihi saudara, mengasihi semua orang, maka kita akan berlimpah di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan kasih yang terindah. Amin Yesus. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu. Haleluya. Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Haleluya. Hati yang mulia, Yesus Engkau sangat baik. Puji nama-Mu. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, dan pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Pengorbananmu yang selamatkan
Tuhanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu Tuhan. Engkau datang dan mati di kayu salib hanya untuk kami. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semua yang Kau buat pagi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami semua. Kami terus memegang iman percaya kami sampai Engkau memanggil kami pulang Tuhan. Engkau menolong kami semua Tuhan untuk tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami, tetapi kami tidak melepaskan Engkau Tuhan. Kami tidak melepaskan iman percaya kami Tuhan. Tolonglah kami juga Tuhan, agar kami dapat mengerjakan iman percaya yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau mendapati kami, sehingga Engkau menyediakan mahkota kekal itu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Hari-hari ke depan, apapun yang terjadi, bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah berfirman. Doa kami kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Memberi hikmat-Mu, memberi kehendak-Mu, biarlah itu yang terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Dan hari-harinya adalah hari-hari yang selalu mempermuliakan Engkau, menjadi saksi dimanapun ia berada Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan menikmati, ambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami sehingga kami layak menerima minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Karya terbesar, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan.